Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ketakwaan ini jamaah bukan hanya kondisi saat ini saja ketika kita duduk di masjid ini. Atau hanya waktu kemarin. Tapi kondisi yang harus kita jaga, kita pertahankan istiqomah hingga ajal datang menjemput. Dan ketika kita meninggal dalam keadaan takwa, itu adalah tujuan yang hakiki kehidupan seorang muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ana mengajak kita merenung ke masa-masa 4 tahun yang lalu. Terasa sebegitu jauh, padahal begitu dekat. Ketika masa-masa pandemi COVID-19, Allah ciptakan virus yang amat kecil. Tidak terlihat oleh mata kita. Apa yang terjadi? Pandemi di seluruh dunia. Ratusan juta orang sakit. Bahkan menurut data WHO, 16 juta orang meninggal. Ada saat-saat begitu takut kita keluar dari rumah. Rumah sakit penuh, bahkan sampai di koridor semua orang berjejer ingin masuk dirawat. Kita lihat di layar TV kita, ambulan bolak-balik ke kuburan, pemakaman. Pagi, siang, malam, orang menggunakan APD menguburkan jenazah. Kita dapat kabar di HP kita bertubi-tubi. Paman meninggal, tetangga meninggal. Tukang ojek depan Nur Sama meninggal. Terasa kematian begitu dekat. Seakan-akan kita bisa mati saat itu juga. Allah katakan dalam Al-Quran, Kullu nafsi za'iqatul maut. Semua yang bernyawa, each one of us is going to die. Kita semua akan mati. Mau bos, mau atasan, mau takmir, mau ustadz. Kita semua akan mati. Karena Allah jadikan kematian adalah gerbang dari kehidupan dunia yang sementara menuju kehidupan di kampung akhirat yang selama-lamanya. Allah katakan dalam Al-Quran, Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Kenapa kalian ingkar kepada Allah? Padahal kita semua ini mati. Kita semua ini tidak ada tadinya. Kemudian Allah menghidupkan kita lagi. Summa yumitukum. Setelah ini kita akan kembali mati. Summa yuhyikum. Dan setelah ini, setelah mati kita akan dihidupkan kembali oleh Allah. Summa ilaihi turja'un. Dan hanya kepada Allah kita akan dikembalikan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya menjelaskan ayat ini tentang betapa maha kuasanya Allah dan betapa anehnya manusia yang mengingkari bahwa setelah ini kita akan mati dan akan dihidupkan kembali. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam urusan dunia, kita sebagai manusia penuh dengan persiapan. Apalagi kalau liburan sekolah menjelang. Kita siap mau mengajak anak-anak jalan-jalan. Sudah jauh-jauh hari buat daftar cuti ke bos. Atur jadwal sama teman. Booking hotel. Cari war tiket pesawat. Biar dapat yang murah. Itinerary lengkap dibuat. Jam segini ke sini, jam ke sini, makan di sini. Naik kereta ini. Begitu detail dan teliti persiapan kita dalam perkara dunia. Padahal, jamaah, itu semua bisa batal jika ada yang sakit dari salah satu keluarga kita atau jika cuti kita nggak di-approve sama atasan. Lalu, bagaimana persiapan kita mengenai kematian yang sudah pasti lebih wajib kita siapkan?
Namun memang hal ini tidak mudah. Karena seperti yang katakan tadi, kita manusia yang lalai, manusia yang mudah lupa, yang manusia mudah terlena dan tertipu oleh nikmatnya dunia. Makanya Anda mengajak diri Anda dan para jamaah, mari kita introspeksi diri dan menyiapkan bekal untuk pulang ke negeri akhir. Tentu ada banyak bekal yang kita bisa siapkan. Tapi pada Jumat yang penuh berkah ini, Anda akan membahas 3 perkara. Perkara yang pertama, beramal sebaik mungkin. Apakah amal yang besar adalah amal yang terbaik? Belum tentu. Karena dikabarkan dari Rasulullah SAW, fa inna khaira amali adwamuhu wa inqah. Sesungguhnya amal yang terbaik adalah amal yang terus dan terus dikerjakan walaupun sedikit. Jika saat ini kita memiliki kebiasaan bersedekah setiap hari, membaca Al-Quran 1-2 lembar setiap hari, kerjakan terus dan mintalah kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk istiqomah hingga ajar menjemput. Dan itu jauh lebih baik daripada kita membaca 1 juz. Tapi itu tahun lalu ketika Ramadan dan kita meletakkan mushaf kita kembali di rakaat hingga berdebu. Auzubillah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kita yang terbaik amalnya? Al-Ulama Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, amalan yang terbaik memiliki 2 perkara. Amalan yang paling ikhlas dan yang paling benar. Bukan cuma menuntaskan kewajiban. Iya, sekarang salat Jumat, anak pergi ke masjid dan sudah selesai. Iya, sekarang waktu azhar, selesai. Membaca Quran, selesai. Bukan. Tapi pertanda amalan yang terbaik adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling ikhlas. Makanya kita luruskan niat kita ketika kita sebelum beramal, ketika sedang beramal, dan ketika sudah beramal. Kita jaga niat kita terus agar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah paling benar seperti dikatakan oleh ulama Fudail bin Iyad. Apa yang dimaksud dengan paling benar? Yang paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Bekal pulang ke kampung akhirat kita yang kedua adalah mengerjakan amal yang selalu mengalir. Karena dikatakan jika kita terus atau kita berbuat suatu amalan yang pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah tiada, itu bagaikan kita memiliki umur tambahan. Dalam perkara dunia para jamaah, a smart investor always try to find business with high ROI. Pasti para investor yang pintar, mereka mencari bisnis-bisnis yang memberikan pengembalian paling besar terhadap investasinya. Atau seller yang cari low cost product to maximize their revenue and profit. Atau para penjual yang selalu berusaha mencari produk-produk yang murah. Agar apa? Agar revenue dan profit mereka besar. Dan kita orang muslim harus lebih pintar daripada mereka semua. Kita harus pintar mencari pasif pahala yang selalu mengalir ganjaran yang terhadap kita walaupun kita sudah meninggal. Rasulullah SAW pernah mengabarkan, diriwayatkan dari Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, iza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min salasati. Jika mati seorang manusia, terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah, sedekah yang selalu mengalir. Ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang selalu bermanfaat buat dia.
aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak-anak saleh yang mendoakan. Sekarang kita balik tanya kepada diri kita. Sudah berapa banyak sedekah kita yang mengalir? Sudah berapa sekolah yang kita bangun? Masjid yang kita bantu? Atau sudah berapa banyak buku atau kita mengajar agar ilmu kita bermanfaat? Dan sudah berapa anak kita yang menjadi anak soleh? Apakah ternyata anak-anak kita malah sibuk menjadi pemburu dunia hingga lalai dengan perkara akhirat, nauzubillah? Jika belum, sekarang saatnya kita membalikkan kondisi, menjadi orang-orang, menjadi smart muslim yang paham bagaimana mencari pahala yang terus mengalir. Aqulu qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang ketiga, pada khutbah Jumat yang kedua ini, bekal untuk pulang ke kampung akhirat yang penting, tidak kalah penting dari dua yang tadi. Karena jika kita beramal sebaik mungkin, jika kita mengerjakan amal yang selalu mengalir, akan sia-sia jika akhirnya kita tutup dengan su'ul khatimah, na'udzubillah. Bekal pulang yang ketiga adalah berdoa agar diberikan husnul khatimah. Husnul khotimah adalah kematian dalam keadaan yang baik. Karena banyak teman-teman di luar sana yang sibuk memikirkan bagaimana memiliki kehidupan yang baik, kehidupan yang enak, hingga lupa bagaimana cara mati yang baik, mati yang enak. Dari cara ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Pada zaman kalimat ini bukan berdasarkan modal contekan yang kita taruh di kantong kita menjelang ajal kita, atau modal hafalan, bukan. Tapi refleksi dari ketakwaan kita sehari-hari hingga ajal menjauh. Indikator yang kedua adalah ia mengerjakan pekerjaan yang baik di akhir hayatnya. Iza aradallahu bi abdin khairan istamanahu. Jika Allah menginginkan hambanya kebaikan, Allah akan gunakan dia. Fakila kaifa yastamilu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, bagaimana Allah menggunakan mereka? Qala Rasulullah SAW, yuwaffiquhu li'amalin shalihin qabla al-maut. Menjadikan dia selalu mengerjakan amal soleh hingga ajalnya datang. Sekarang kita balik tanya sama diri kita. Kita termasuk golongan yang mana? Yang Allah gunakan atau Allah jauhkan? Na'udzubillah. Ini adalah saatnya kita kembali. Saatnya kita berusaha mengerjakan amal-amal soleh hingga ajal datang menjemput. Dan ketika Allah berikan manisnya iman di hati kita, kesabaran beribadah, itu adalah nikmat yang wajib kita syukur. Dan salah satu cara mensyukurinya adalah dengan melakukan amal soleh hingga ajal datang menjemput. Akhibati fillah. Inna Allah wal malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. ربنا اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. يذكر الله عظيما يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.